Batas minimal orang itu disebut mukmin itu dalam sholatnya. Begitu orang tidak mengerjakan sholat, maka orang itu sudah tidak pantas disebut muslim, orang itu sudah tidak pantas lagi disebut mukmin. Ya, ini ya peringatan buat kita semuanya ini. Ya, peringatan buat kita semua. Jadi itu sebabnya kenapa sholat itu di dalam Quran di surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-45, sholat itu disebut zikir terbesar. Wa dzikrullahi akbar. Sholat itu zikir terbesar. Nah, sementara kita semua tahu bahwa kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Zikir terbesar itu adalah sholat. Ketika ada zikir-zikir yang lain bertentangan dengan sholat, maka sholat yang harus didahulukan. Ya, ketika ada zikir-zikir yang lain bertentangan dengan sholat, maka sholat yang harus didahulukan. Ketika ada zikir-zikir yang lain yang bertentangan dengan waktu sholat, maka sholat yang harus didahulukan. Karena ini adalah poin yang ketiga, jiwa itu disebut sebagai jiwa yang fitrah. Yang ketiga, yang keempat, ya, atau yang terakhir ini, wa takunu minal musyrikin. Ya, jadi munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa takunu minal musyrikin. Dan jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang syirik. Tapi sekalian, syirik itu ya ini dosa besar. Mengapa dosa besar? Karena ketika orang itu berbuat syirik, roadmap yang menuju Allah itu berantakan. Ya, sama sekali lagi, ketika orang itu melakukan dosa syirik, peta jalan yang menuju Allah itu berantakan. Ya, ketika orang itu melakukan dosa syirik, ihdinas siratal mustaqim itu gak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini juga akan bisa tercapai kalau orang itu melakukan dosa syirik. Sehingga wala tamutunna minal musyrikin ini sesungguhnya untuk meneguhkan roadmap dan peta jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, apa yang kita lakukan dalam ketika kemarin? Mengapa kita sholat? Mengapa kita yang lain? Mengapa kita puasa? Itu ketika ingin roadmap atau peta jalan kita menuju Allah itu mulus, ya kan? Kan ini coba apa yang kita inginkan dari yang mulai kita, dari ketika kita, dari puasa kita, dari beberapa puasa kita dan itu, apa yang kita inginkan dari itu semuanya? Yang kita inginkan supaya roadmap kita menuju Allah itu mulus, peta jalan kita menuju Allah itu mulus. Ihdinas siratal mustaqim kita itu mulus, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun kita itu mulus. Kita inginkan, ya kan? Nah, ini yang kita inginkan. Kalau sekali-kali kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena mensekutukan Allah itu yang membuat roadmap dan peta jalan kita menuju Allah berantakan. Kita tidak akan sampai ke sana. Ya, pastikan kalau orang itu berbuat syirik kepada Allah, datang kepada Allah untuk membuat dosa syirik, dia tidak akan sampai kepada Allah. Dan karena akan sampai kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan panggilan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita semua yang hadir pada kesempatan ini, dan orang-orang mukmin secara keseluruhannya, kan ingin mendapatkan panggilan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat yang ke-27, 28, 29, dan 30 dari surat Al-Fajr. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhanmu ya dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah, karena dengan tekad kita kembali kepada fitrah yang telah dikatakan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sehingga kapanpun ada kita yang akan menyebut
Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bila itu tidak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.